Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita hitung-hitung jumlah nikmat Allah itu, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi tugas kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan hati kita meyakini bahwa apapun nikmat yang kita miliki itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan kita, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang bulan Ramadan biasanya ada tersebar di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini sebuah hadis, yang hadis ini kalau kita cari itu kita tidak akan menemukan di dalam kitab-kitab hadis. Dan kadang ada sebagian ustadz atau mubalik yang menganggap ini adalah hadis, padahal tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bunyinya begini. Pernah Rasulullah itu mengucapkan amin 3 kali. Kemudian selesai Rasulullah mengucapkan amin 3 kali, sahabat bertanya kepada Nabi, "Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Tadi malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa, yang doa ini aku aminkan." Doa yang pertama malaikat Jibril, yang pertama yaitu jangan terima pahala puasa seorang istri yang tidak minta maaf kepada suaminya. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua, jangan terima pahala seorang anak yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Diaminkan lagi oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, jangan terima pahala puasa seorang saudara yang tidak minta maaf kepada saudaranya yang lain. Hadis ini bisa kita katakan hadis palsu. Bahkan para ustadz atau para mubalik yang menyampaikan hadis ini tidak pernah menyebutkan teks bahasa Arabnya. Tapi pasti selalu yang saya dengar itu menyebutkan artinya saja tanpa menyebutkan bahasa Arabnya. Makanya kita katakan hadis ini hadis yang palsu. Saking palsunya, dalam kitab kumpulan hadis-hadis palsu yang ditulis dengan bahasa Arab saja, hadis ini nggak terdapat, nggak akan kita temui gitu. Karena memang tersebarnya cuma di negara kita saja gitu. Nah, maka jangan sampai kita percaya dengan hadis ini, karena hadis ini hadis palsu, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian orang ketika mendengar hadis ini menjadikan hadis ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa sebelum masuk 1 Ramadan mereka biasanya melakukan atau meminta maaf, saling bermaaf-maafan gitu, dengan berdalil dengan hadis ini. Padahal tidak ada sumber hadisnya dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Namun kalau kita ingin mencari hadis yang tentang 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dapati ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Bunyi hadisnya begini. Memang malaikat Jibril pernah mengucapkan doa, yang mana doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali gitu. Maka Rasulullah menjawab, "Atani Jibrilu faqala." Jibril datang kepadaku dan Jibril berdoa, "Raghima anfu mri'in zukirta indahu falam yusalli alaika." Rugilah seseorang yang mana
ketika namamu disebut di hadapannya, wahai Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepadamu. Jadi rugi seseorang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut di hadapannya, di dekatnya, dia mendengar nama Nabi Muhammad disebut oleh orang lain, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Dan itu didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Sambungan dari hadisnya, fakultu amin. Aku mengatakan amin terhadap doa malaikat Jibril tersebut. Faqala, kemudian malaikat Jibril berdoa lagi, ragima anfu mri'in adraka abawaihi falam yadkhulil jannah. Rugi seseorang yang ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Jadi ini anak yang dia mendapati kedua orang tuanya hidup sampai tua, namun anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada orang tuanya. Maka orang ini didoakan rugi oleh malaikat Jibril. Fakultu, maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril itu dengan mengatakan amin. Semoga Allah kabulkan. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga, faqala raghima anfu mri'in, rugilah seseorang adraka Ramadan falam yughfar lah. Rugi seseorang yang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak mau beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah di akhir Ramadan. Maka Rasulullah pun mengaminkan doa malaikat Jibril ini. Ini hadis di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syalbani. Artinya apa? Hadis yang benarnya, yang sahihnya tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah doa malaikat Jibril yang pertama, yaitu didoakan kerugian bagi orang yang ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad disebut di hadapannya, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Padahal kita sebagai orang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad, dimanapun kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka kita harus sambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Ya, harus kita bersalawat kepada Nabi setiap kali nama Nabi Muhammad disebut oleh orang lain. Baik nama Nabi itu disebut oleh orang yang ada di samping kita, atau boleh jadi kita mendengar ceramah. Kita mendengar ceramah di YouTube, di radio, di televisi gitu. Maka ada ustadznya, ada mubalik yang menyebut nama Nabi Muhammad, harusnya kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukankah orang yang mencintai seseorang dia akan sering menyebut namanya? Maka kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita harus sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diantara cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan doa malaikat Jibril itu diaminkan oleh Nabi. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi dengan doa yang kedua, yaitu rugi seseorang yang ketika dia hidup bersama kedua orang tuanya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hidup ini, selagi kita masih memiliki kedua orang tua, carilah ridho kedua orang tua itu. Atau kalau seandainya salah seorang dari orang tua kita sudah meninggal dunia, salah seorang yang lainnya masih hidup, cari ridho dia. Karena hadis lain Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakatullah fi sakatul walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka selagi apa yang pun diperintahkan oleh orang tua kita, selagi tidak melanggar perintah Allah, selagi tidak melanggar syariat Islam ini, maka taati dan cari ridho kedua orang tua kita, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Dan doa itu pun diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi dengan doa yang ketiga, yaitu
Rugi seseorang yang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, namun dia tidak memaksimalkan ibadahnya kepada Allah di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan atau setelah Ramadan, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi didoakan rugi oleh malaikat Jibril bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mau memaksimalkan ibadahnya kepada Allah di bulan Ramadan. Dan doa malaikat Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dalil yang ada, hadis yang ada tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi, yang doanya itu Allah tidak terima, semoga Allah tidak terima pahala puasa, anak tidak minta maaf kepada orang tua, istri tidak minta maaf kepada suami, seorang saudara tidak minta maaf kepada saudara, itu adalah hadis palsu. Tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada ustadz yang menyampaikan, ada mubalik yang menyampaikan, maka tidak usah kita percaya. Dan kalau kita bisa menyampaikan nasihat kepada ustadz itu, maka sampaikan nasihat kepada ustadz itu dengan cara yang lemah lembut, berdua saja dengan ustadz itu, dan dengan cara yang santun, tidak menggurui. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua, dan bagi para ustadz, bagi para dai, hendaknya kita berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Kalau seandainya kita akan menyampaikan hadis, maka bagusnya kita membaca dulu kitab-kitab hadis yang mu'tabar, sehingga nanti kita bisa tahu ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya lemah, atau ini hadisnya palsu. Kita bisa mengetahui dari kitab-kitab hadis tersebut. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.